Dalam pengelolaan aset tanah pemerintah daerah, data menjadi bagian yang sangat penting. Data aset tidak hanya berisi nama, tetapi juga mencakup lokasi, luas tanah, OPD pengguna, status sertifikasi, nilai aset, dokumen pendukung, hingga titik koordinat lokasi. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan data ini masih sering dilakukan secara manual menggunakan Excel. Cara ini mudah di awal, tetapi saat jumlah data membekak dan melibatkan banyak OPD, kendala pun mulai bermunculan. Data tersebar di banyak file, format penulisan antar OPD berbeda, pencarian memakan waktu lama, dan proses verifikasi status aset menjadi sangat tidak efisien. Tugas bahkan harus mengelola ulang data dari nol hanya untuk membuat laporan atau dashboard. Masalahnya, sulit memastikan kelengkapan aset. Apakah sudah bersertifikat? Apakah dokumennya ada? Apakah koordinatnya valid? Jika dikelola terpisah, pemantauan jelas menjadi kurang efektif. Seperti yang kita lihat, penginputan manual di Excel ini menyulitkan kita untuk memfilter dan mengecek status aset secara cepat. Inilah alasan kami membuat Transpara, sistem berbasis web yang dirancang khusus untuk mempermudah pengolahan data aset tanah secara transparan, akurat, dan terintegrasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kami mengembangkan Transpara, yakni sebuah sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pengelolaan data aset tanah secara lebih modern dan terintegrasi. Pada bagian ini, kita masuk ke tampilan dashboard admin BPKAD atau disebut sebagai ruang kendali BPKAD. Dashboard ini menjadi halaman utama bagi admin BPKAD setelah berhasil masuk ke dalam sistem Transpara. Di sini, admin bisa langsung melihat gambaran umum kondisi aset tanah yang dikelola. Pada bagian atas terdapat beberapa kartu informasi utama seperti total aset tanah, jumlah aset yang sudah bersertifikat, jumlah aset yang belum bersertifikat, serta aset yang masuk kategori sengketa atau rusak. Jadi, informasi ini penting karena admin tidak perlu lagi menghitung data secara manual dari file Excel, tetapi cukup melihat ringkasan yang sudah ditampilkan oleh sistem. Selanjutnya, pada bagian tengah terdapat grafik tren pendaftaran aset terbaru. Di sini, grafik ini berguna untuk membantu admin melihat perkembangan pendaftaran aset dari waktu ke waktu. Misalnya nih, admin dapat mengetahui pada bulan apa terjadi peningkatan input data aset atau kapan jumlah pendaftaran aset mulai naik. Jadi, dengan adanya grafik seperti ini, data tidak hanya tampil dalam bentuk tabel, tetapi juga bisa dianalisis secara visual. Nah, di sebelah kanan yakni log aktivitas. Fitur ini digunakan untuk mencatat aktivitas yang terjadi di dalam sistem, seperti penambahan data, perubahan data, proses verifikasi, ataupun aktivitas penting lainnya. Pada bagian bawah ini terdapat papan pengumuman dan berita. Fitur ini disiapkan agar admin BPKAD dapat membuat informasi atau pengumuman yang nantinya bisa ditampilkan kepada pengguna lain atau pada halaman publik. Nah, sesuai kebutuhan sistem, dengan fitur ini, sistem tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data aset, tapi juga sebagai media penyampaian informasi. Dan di sebelah kanannya terdapat bagian sorotan kegiatan. Bagian ini digunakan untuk menampilkan dokumentasi kegiatan terbaru, misalnya foto kegiatan pendataan aset, verifikasi lapangan, atau dokumentasi administrasi lainnya. Jadi, sistem ini juga bisa menyimpan sisi dokumentasi kegiatan, bukan hanya data tabel saja. Di bagian antrian verifikasi aset baru. Nah, di sini admin dapat melihat nih daftar aset yang baru diusulkan oleh OPD dan masih perlu ditinjau. Ini penting karena data yang dikirim oleh operator OPD tidak langsung dianggap final, tetapi perlu melalui proses verifikasi oleh admin BPKAD. Dengan begitu, kualitas dan kebenaran data tetap terjaga sebelum masuk ke daftar aset yang sudah terverifikasi. Nah, terakhir ada ringkasan daftar aset. Nah, bagian ini digunakan untuk menampilkan data aset tanah terbaru yang sudah diregistrasi atau diverifikasi. Di sini tersedia informasi seperti nama barang, NIBAR, kecamatan, status verifikasi, status sertifikat, dan aksi untuk mengelola data. Nah, admin juga menggunakan fitur pencarian untuk mencari OPD atau aset tertentu dengan lebih cepat melalui kelola semua data aset atau bisa dicari di sini. Nah, jadi secara keseluruhan, dashboard admin ini dirancang sebagai pusat pemantauan data aset tanah. Admin BPKAD dapat melihat ringkasan asetnya, memantau status verifikasi, melihat tren asetnya, memantau aktivitas, mengecek antrian verifikasi, mengelola pengumuman, serta melihat daftar aset yang sudah masuk. Dengan adanya dashboard ini, proses pengelolaan aset tanah menjadi lebih terarah karena admin tidak perlu membuka banyak file secara terpisah. Selanjutnya, kita masuk pada bagian master data aset tanah di bagian kelola aset.
Nah, halaman ini merupakan pengelolaan data aset tanah pada sistem Transpara. Di bagian atas, admin dapat melihat ringkasan utama seperti total bidang aset, total luas, dan estimasi nilai aset. Selain itu, ada juga informasi status legalitas, yaitu jumlah aset yang sudah bersertifikat, yang masih proses PPN, dan yang belum disertifikasi. Kemudian ada bagian kelengkapan geospasial. Bagian ini menunjukkan apakah data aset sudah memiliki koordinat atau belum. Koordinat ini penting karena nantinya aset dapat ditampilkan data sistem. Di sebelah kanan terdapat bagian perhatian khusus yang menampilkan aset yang belum diverifikasi serta aset yang memiliki status sengketa atau rusak. Dengan adanya bagian ini, admin bisa lebih cepat mengetahui data mana yang perlu ditindaklanjuti. Pada halaman ini tersedia juga tombol log aktivitas, ekspor impor, dan tambah aset. Nah, tombol ini digunakan untuk melihat riwayat aktivitas, mengelola data dari file Excel atau ekspor laporan, serta menambahkan aset baru secara langsung ke dalam sistem. Di bagian bawah terdapat fitur pencarian dan filter. Nah, admin dapat mencari aset berdasarkan NIBAR, nomor sertifikat pemegang hak, OPD atau lokasi. Setelah data tersedia, daftar aset akan muncul dalam tabel yang memuat kode aset, nama aset dan OPD, lokasi, luas, nilai aset, status sertifikasi, serta aksi. Nah, pada tampilan demo ini, master data aset tanah ini menjadi fitur inti Transpara karena membantu admin BPKAD mengelola aset tanah secara lebih terpusat, rapi, cepat, dan mudah dipantau dibandingkan pengelolaan manual menggunakan Excel. Tampilan daftar sertifikat tanah. Nah, di mana di sini nanti terpampang seluruh sertifikat tanah yang sudah masuk di BPKAD, mulai dari bisa dilihat dari nama asetnya, nomor sertifikatnya, pemegangnya, status dokumen, serta aksinya. Lalu, nah ini monitoring proses sertifikasi, yang dimana di sini kita bisa melihat nama asetnya, status prosesnya seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa, pengolahnya bagaimana, dan aksinya seperti apa. Sebagai kesimpulan, Transpara dirancang untuk membantu pengelolaan aset tanah pemerintah daerah agar lebih rapi, terpusat, dan mudah dipantau. Melalui sistem ini, admin BPKAD dapat mengelola data aset, melihat dashboard, memantau status sertifikasi, melakukan verifikasi, serta mengatur informasi yang akan dipublikasikan. Selain itu, adanya juga fitur peta GIS dan portal publik juga mendukung transparansi informasi kepada masyarakat. Walaupun pada demo ini sebagian data masih kosong, struktur utama sistem sudah disiapkan untuk mendukung proses input data, pencarian, filter, laporan, dashboard, hingga publikasi aset. Dengan adanya Transpara, pengelolaan aset tanah yang sebelumnya masih manual dapat diarahkan menjadi lebih digital, terstruktur, akuntabel, dan transparan. Demikian demo singkat dari sistem Transpara. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.